Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Siti Tumama dari kelas 10 Multimedia 1 DSMK Negeri 45 Jakarta. Di video kali ini dengan mata pelajaran Sistem Komputer, saya akan membahas mengenai komponen-komponen elektronika. Yuk teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Pengertian komponen-komponen elektronika. Komponen elektronika dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen aktif, adalah komponen elektronika yang membutuhkan arus listrik agar dapat bekerja di dalam rangkaian elektronika. Yang termasuk dalam komponen aktif ini adalah transistor. Yang kedua adalah komponen pasif, adalah komponen elektronika yang dapat bekerja tanpa membutuhkan arus listrik. Contoh dari komponen pasif adalah resistor, kapasitor, dan transformator dan dioda. Pertama, resistor. Resistor ini berfungsi untuk mengatur aliran arus listrik. Misalnya, resistor dipasang seri di LED untuk membasmi besaran arus yang melalui LED. Resistor yang biasa kita jumpai memiliki nilai resistansi yang dipresentasikan oleh kode warna pada bagan resistor. Resistor tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. 2. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang bekerja dengan menyimpan muatan. Aplikasi kapasitor diantaranya digunakan sebagai filter pada rangkaian penyerahan tegangan. Ada dua tipe kapasitor, yaitu polar dan non-polar atau biopolar. Perbedaan dari keduanya adalah pada ketentuan pemasangan kaki-kakinya. Polaritas pada kapasitor polar biasanya dapat diketahui melalui label polaritas negatif atau positifnya, kaki kapasitasnya, atau panjang pendek kaki-kakinya. Pemasangan kapasitor polar ini harus sesuai dengan polaritasnya. Sementara untuk pemasangan kapasitor non-polar, tidak ada ketentuan pemasangan polaritas kaki-kakinya. Karena itu, pula pada kapasitor non-polar tidak ada label polaritasnya. Ini adalah kode angka dan huruf pada kapasitor. Nah, desain kapasitor baik polar maupun non-polar ada dua bentuk, yaitu aksial dan radial. Contoh bentuk kapasitor aksial dan radial ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Perhatikan posisi kaki-kakinya. Berikut ini adalah macam-macam kapasitor. Ada kapasitor polar, ada kapasitor non-polar, ada kapasitor trimmer, dan ada kapasitor variabel. 3. Induktor. Pada rangkaian DC, induktor dapat digunakan untuk memperoleh tegangan DC yang konstan terhadap fluktuasi arus. Pada rangkaian AC, indikator dapat meredam fluktuasi arus yang tidak diinginkan. Ada jenis indikator yang desain fisiknya mirip dengan resistor. Nilai indukasinya dinyatakan dengan kode warna. Jenis ini ditunjukkan oleh gambar ini. Membaca kode warna pada indikator sama dengan membaca kode warna pada resistor dan kapasitor. 1. Warna pertama, angka pertama nilai induktansi. 2. Warna kedua, angka kedua nilai induktansi. 3. Warna ketiga, faktor pengendali pangkat dari 10 dengan satuan UH. 4. Warna keempat, toleransi indikator memiliki ranting arus tertentu. Dalam satuan rangkaian, biasanya digunakan stress ratio 60%. 4. Dioda. Komponen ini berfungsi untuk membuat arus listrik mengalir pada satu arah saja. Arus tersebut ditunjukkan oleh arah tanda panah pada simbol dioda. Seperti halnya orang yang mengeluarkan energi untuk membuka pintu dan melaluinya. Listrik juga mengeluarkan energi saat melalui dioda. Tegangan listrik akan berkurang sekitar 0,7 volt. Saat arus listrik melewati dioda yang
terbuat dari silikon, tegangan sebesar 0,7 volt ini disebut forward voltage drop. Jenis dioda dapat dibedakan menjadi 3. Ada dioda sinyal, ada dioda rectifier, ada dioda Zener. 5. Transitor. Komponen ini berfungsi sebagai penguat arus. Karena besar arus yang dikuatkan dapat diubah ke dalam bentuk tegangan, maka dapat dikatakan juga bahwa transitor dapat menguatkan tegangan. Selain itu, transitor juga dapat berfungsi sebagai switch elektronik. Ada 2 jenis transitor, yaitu NPN dan PNP. Simbol kedua jenis transitor tersebut ditujukan pada gambar ini. Yang ini adalah transitor NPN dan ini adalah transitor PN. Transitor memiliki 3 kaki yang masing-masing harus dipasang secara tepat. Kesalahan pemasangan kaki-kaki transitor akan dapat merusak transitor secara langsung. Perlu dicatat bahwa pada badan transitor tidak ada label yang menunjukkan bahwa kaki transitor tersebut adalah B, C, atau E. Dengan demikian, sebelum memasang sebuah transitor, pastikan di mana kaki B, C, dan E dengan membaca datasheet-nya. Di dalam penggunaannya harus pula diperhatikan 2 ranting. Daya dispansi kolektor yaitu VCX, VCE, X, IC, dan breakdown voltage yaitu FBE referencer. 6. Transformator. Transformator disingkat dengan trafo. Trafo terdiri dari 2 buah lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. 7. Relay. Relay adalah saklar switch elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari 1 lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik akan bekerja jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Susunan kontak pada relay adalah normally open. Relay akan menutup bila dialiri arus listrik. Normally close. Relay akan membuka bila dialiri arus listrik. Charger relay ini memiliki kontak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lainnya berhubungan. 7. Thyristor. Komponen ini disebut juga dengan SCR dan banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Gambar dessert dan simbol SCR ditujukan dengan gambar di bawah ini. Thyristor ini akan bekerja atau menghantar arus listrik dari anoda ke katoda jika pada kaki gate diberi arus ke arah katoda. Karenanya kaki gate harus diberi tegangan positif terhadap katoda. Pemberian tegangan ini akan menyulut thyristor dan ketika tersulut, thyristor akan tetap menghantar. SCR akan terputus jika arus yang melalui anoda ke katoda menjadi kecil atau gate pada SCR terhubung dengan ground. 9. Transducer. Transducer adalah pengoperasian kerja suatu rangkaian yang lebih mudah diukur atau dikendalikan oleh besaran listrik, yaitu tegangan dan arus yang dimana terjadi perubahan dari suatu besaran ke besaran lainnya. Adapun komponen elektronika yang termasuk ke dalam transducer ialah LDR. Ada NTC, ada PTC. Baik teman-teman, mungkin segitu saja video mengenai komponen-komponen elektronika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.